Before creation, God in the salvation, the Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, gate of tabernacle, of the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work,
the love of his affection, but within and that he paid with his baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation. Oh. Kita tidak bisa memberitakan Injil air dan Roh kepada manusia. Inilah sebabnya kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Injil air dan Roh yang Anda percayai juga tidak sesederhana secara intelektual dan tidak mudah untuk dipahami. Beberapa orang mengatakan bahwa percaya kepada Injil air dan Roh itu lebih mudah daripada mengambil napas. Tetapi hal itu menjadi sangat sulit kalau semua orang itu harus terlebih dahulu menanggalkan semua dusta yang sudah disebarkan oleh para guru palsu. Jadi memberitakan Injil air dan Roh hanya dimungkinkan ketika kita memiliki hati Bapa yang mengasihi semua manusia. Tetapi kalau hati yang diberikan oleh Allah itu tidak ada di dalam hati kita, dan justru kita mengasihi dunia ini, maka tidak ada yang lebih sulit dibandingkan dengan berusaha untuk mengabarkan kasih itu dengan hati yang menggerutu. Karena kita sudah dengan sempurna diselamatkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita harus sungguh-sungguh memelihara hati kita kalau kita mau tetap memberitakan Injil ini sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Kita harus melayani Injil air dan Roh. Dengan kata lain, dengan membalikkan hati kita yang jahat, dengan memperbaikinya, dengan datang mendekat kepada Tuhan, dan dengan menanggalkan hawa nafsu yang tetap ingin masuk ke dalam hati kita. Hanya ketika kita berbalik, waktu demi waktu, dari hati kita yang sudah tersesat itu, kita bisa melayani Injil air dan Roh. Bagian Alkitab hari ini mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Saudara seiman, zaman ini adalah zaman akhir. Karena zaman ini semakin mendekat, iblis melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk membuat semua manusia mengasihi dunia ini. Kemajuan teknologi sudah membuka manusia kepada banyak cobaan yang menyentuh hawa nafsu mereka. Melalui sarana dunia ini, iblis berusaha mencuri semuanya. Mata kita, telinga, bibir, tangan, kaki, dan bahkan hati kita. Ketika zaman itu berlalu, tidak akan ada lagi yang tetap ada di dunia ini, dan hanya akan ada peperangan, gempa bumi, bencana alam, dan pencobaan. Hanya kehancuran yang akan terjadi kepada segala sesuatu yang sudah pernah dibangun manusia. Sampai hari ini, manusia sudah tanpa henti mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi karena penemuan dan kemajuan mereka tidak hanya digunakan untuk apa yang baik, maka akhirnya manusia menghadapi kebinasaan dari hal-hal yang sudah mereka ciptakan sendiri. Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada kita saat ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sementara tidak masalah bagi kita untuk menikmati apa yang ada di dunia. Salah kalau kita mengasihi semua itu dengan hati kita. Benar kalau kita menguasai apa yang ada di dunia ini untuk menikmatinya dan mengaturnya bagi tujuan yang baik. Tetapi tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki di dunia ini, berapa banyak hal yang bisa kita banggakan,
dan bahkan kalau kita memiliki kuasa untuk memerintah dunia ini, ketika dunia ini dan diri kita sendiri menghadapi kebinasaan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia adalah karena Rasul Yohanes sangat memahami hal ini sehingga ia mengatakan kepada kita di dalam Alkitab, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Ia mengatakan agar kita tidak mengasihi apa yang ada di dunia ini, karena kalau kita mengasihi semuanya itu, kasih akan Kristus tidak akan ada di dalam hati kita. Berita ini adalah sesuatu yang harus kita simpan di dalam hati dan kita renungkan waktu demi waktu, meskipun itu sudah didengar ratusan kali. Ketika jenis hawa nafsu ini senantiasa dekat dengan kita, sehingga kita bisa tertarik untuk mengikutinya setiap saat. Tetapi kalau kita mengikuti ketiga keinginan nafsu itu, maka kasih akan Bapa akan lenyap dari dalam hati kita dan kita akan terpisah dari kasih keselamatannya. Karena itu, kita harus senantiasa waspada dan berhati-hati akan hal-hal duniawi. Dan daripada mengasihi semuanya itu, kita harus semakin menyerahkan hati kita untuk penyebaran Injil air dan Roh. Apa yang paling Anda dan saya butuhkan di zaman dan masa ini? Apakah masalah terbesar yang sekarang ini Anda dan saya hadapi? Godaan untuk mengasihi dunia. Kalau ada yang salah di dalam hati kita dan sekarang kita hidup oleh iman hanya dalam sisa lahiriah saja, maka ini berarti bahwa kita sedang melayani paling tidak salah satu dari ketiga hawa nafsu itu: keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau kita mengikuti dunia demikian dan mencari pemenuhan hawa nafsu kita sendiri, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan iman yang benar, dan akibatnya kita akhirnya akan binasa bersama dengan keluarga kita. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati akan ketiga hawa nafsu kedagingan itu. Meskipun hawa nafsu yang demikian itu ada di dalam hati kita, kita harus paham bahwa itu bukan berasal dari Allah. Hawa nafsu kedagingan, dengan kata lain, berasal dari dunia dan iblis. Lebih lagi, keinginan atas sesuatu tidak berarti bahwa hal itu dapat dipuaskan ketika kita bisa mengejarnya. Hanya ketika Allah Bapa mengizinkan kita untuk memiliki sesuatu, sajalah kemudian hal itu menjadi milik kita. Alkitab menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Jadi kalau hati kita memiliki hawa nafsu, maka itu tidak ada gunanya dan hanya bijaksana bagi kita kalau kita mewaspadai ketamakan yang demikian dan menaklukkannya. Kalau kita ingin memelihara kehidupan iman kita sampai hari kedatangan Tuhan, kita harus ingat satu firman Allah di sini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hanya kalau kita ingat akan perintah Allah ini saja, kita bisa memelihara kehidupan iman kita sampai hari kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus di dalam hati kita, maka kita tidak bisa menjalankan kehidupan iman, karena hanya oleh hati dan iman kehidupan yang demikian dilakukan. Inilah sebabnya kita harus menyingkirkan kasih akan dunia, sehingga kasih akan Kristus bisa berkembang di dalam hati kita. Hanya ketika kita menyingkirkan kasih akan dunia yang demikian sajalah, kemudian kasih akan Bapa bisa tumbuh di dalam hati kita dan kita bisa tetap melayani Tuhan, mengikuti Dia dengan kerelaan, menghasilkan buah-buah rohani dengan Dia, dan menerima kesuburan bumi ini, berkat yang berlimpah dan persekutuan dari Allah Bapa juga.
agar kita diberkati baik di dalam jasmani maupun rohani kita. Kita jangan sampai mengasihi apa yang ada di dalam dunia, tetapi kita harus mengalahkan keinginan daging dan berbalik dari situ. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk hidup oleh iman. Kita bisa menjalani hidup oleh iman kalau kita tetap memelihara kita dalam segala ketekunan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka semuanya akan segera runtuh saat tahun berganti. Demikian juga kita semakin dekat menjelang hari kedatangan Tuhan. Akan tetapi nampaknya kita masih saja tertidur dan semakin mengasihi dunia, sementara sebenarnya kita seharusnya menantikan Dia. Di dalam perumpamaan tentang 10 anak dara yang menantikan mempelai pria, bahkan 5 anak dara yang bijaksana juga tertidur. Di zaman akhir ini, seluruh dunia nampaknya sedang tidur seperti semua anak dara itu. Akan tetapi, mari kita membuang kasih akan dunia dari hati kita. Mari kita menjalani setiap tahun dengan melakukan pekerjaan Tuhan, menerima banyak berkat dari Dia, dan menghasilkan buah roh yang berlimpah yang menyelamatkan banyak jiwa. Dan kemudian bertemu dengan Tuhan dalam sukacita yang besar. Kalau entah bagaimana Anda merasa sesak dan terhimpit di dalam hati Anda, sementara Anda menjalani hidup oleh iman Anda, dan Anda mendapati bahwa Anda merasakan kosong di dalam batin, sementara lahiriah Anda melayani Tuhan, maka pastilah itu karena hati Anda mengasihi dunia, dan karena itu tidak ada kasih akan Bapa di sana. Tidak ada alasan lain. Tuhan kita ingin berdiam di dalam kita dan berjalan dengan kita. Kalau kita mengasihi dunia, Allah Roh Kudus di dalam hati kita akan menjadi cemburu dan mengatakan, "Aku di dalam engkau, tetapi engkau belum puas dengan aku." Karena Tuhan Let us praise the Lord, for He is full of mercy. He is good and He loves us. You praise, I give you worship for thank you for your love.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the bearing hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated from the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Hide and meet this tower, Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, thank you for the cross. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the bearing hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Oh, hide and victory down. Oh, Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Oh, crown you now with many crowns, you reign victorious.
darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Let us sing together. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the bearing care. Wash me in your cleansing flow. Know all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Oh, seated on the throne, crown you now with many crowns, you reign victorious. Oh, hide and lifted up. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. So worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Oh, hide and lifted up. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven.
Please be God, Spirit of grace, let's pull out our God is able. In His name we offer come, for the Lord our God is able.